What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Anggi Septinur dengan NPM 2459201062. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas TIC. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Alif Ilham Akbar Fadriansah MSA. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu pengenalan Enterprise Resource Planning. Apa itu sistem Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan sistem ERP? Sistem ERP adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang sudah terintegrasi, atau sederhananya sistem ERP adalah perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis berdasarkan data acuan. Sistem ERP adalah inovasi baru yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengelola rantai pasok inventaris, akuntansi, dan berbagai aktivitas lainnya. Kini, ERP mulai banyak digunakan industri dari berbagai sektor, bahkan ERP juga banyak digunakan oleh UKM karena biayanya yang terjangkau. ERP dapat memfasilitasi bisnis Anda secara real-time dan akurat, sehingga memungkinkan sebuah perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Kabar baiknya, saat ini ERP telah banyak disediakan pada platform-platform cloud host. Paket-paket ERP dijual ke berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Beberapa modul ERP yang umum antara lain, yang pertama Asset Management, yang kedua Financial Accounting, yang ketiga Human Resources, yang keempat Industry Specific Solution, yang kelima Plant Maintenance, yang keenam Production Planning, yang ketujuh Quality Management, yang kedelapan Sales and Distribution, dan yang terakhir Inventory Management. Cara kerja sistem ERP. Secara umum, perencanaan sumber daya perusahaan menggunakan database terpusat untuk berbagai proses bisnis guna mengurangi tenaga kerja manual dan menyederhanakan alur kerja bisnis yang ada. Sistem ERP biasanya berisi dashboard tempat pengguna dapat melihat data waktu nyata yang dikumpulkan dari seluruh bisnis untuk mengukur produktivitas dan profitabilitas. Misalnya, solusi rantai pasokan Enterprise Resource Planning. Sistem mungkin menerima pesanan pelanggan dan kemudian secara otomatis mengirimkan informasi tersebut ke pusat distribusi yang paling banyak efisien diposisikan untuk menyelesaikan pesanan secara tepat waktu. Bergantung pada solusi yang Anda pilih, sistem ERP yang Anda miliki mungkin dapat melihat informasi mengenai level inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lain untuk memutuskan pusat distribusi mana yang paling produktif dan hemat biaya dalam menyelesaikan pesanan. Tanpa sistem ini, data biasanya tertutup oleh departemen yang mungkin sulit diakses di seluruh perusahaan. Maka dari itu, sistem ini dikenal dengan aplikasi open source ERP. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning System, data dari berbagai departemen dapat dengan mudah dibagikan dan divisualisasikan ke seluruh organisasi. Kekayaan informasi dan menyederhanakan ini dapat membantu dalam pengembangan tujuan bisnis dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan karyawan Anda untuk tugas-tugas yang diotomatiskan. Manfaat sistem ERP.
Ada beberapa manfaat dari pengguna ERP dalam perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, visibilitas dan efektivitas alur kerja. Sebelum ERP, koordinasi antar departemen memerlukan waktu dan usaha lebih, seperti harus menghubungi atau mengunjungi pihak terkait. Namun dengan ERP, semua proses bisa dipantau secara real-time melalui satu database terpusat, sehingga memudahkan perusahaan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yang kedua, analisis data. ERP membantu perusahaan pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan data yang akurat. Keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan data real-time, sehingga perusahaan dapat segera menyesuaikan proses produksi jika diperlukan. Yang ketiga, solusi penjadwalan. ERP mempermudah pengaturan jadwal seperti penjadwalan shift karyawan, pengiriman inventaris, hingga pemeliharaan perusahaan, sehingga operasi menjadi lebih terorganisir. Yang keempat, kolaborasi lintas departemen. ERP memungkinkan semua departemen berkomunikasi dengan lebih mudah, mengelola dokumen, file, email, dan rekaman telepon dalam satu sistem. Ini mencegah miskomunikasi dan mempercepat pertukaran informasi termasuk komunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, manajemen risiko dan keamanan data. ERP membantu melindungi bisnis dari risiko penipuan dan memberikan keamanan tambahan melalui audit otomatis dan pemantauan. Dengan semua data disimpan dalam satu sistem, risiko duplikasi data berkurang dan keamanan untuk data sensitif lebih terjamin. Dan yang terakhir, keenam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem perusahaan memiliki kebutuhan unik yang perlu dipertimbangkan dalam operasionalnya. Misalnya, apakah perusahaan beroperasi di tingkat internasional, atau apakah mereka harus rutin mengirimkan dokumen resmi ke pemerintahan? Untuk membantu mengatasi berbagai kebutuhan ini, Anda perlu mengenali vendor ERP terbaik untuk perusahaan Anda. Jenis-jenis ERP. Jenis-jenis ERP dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengembangan. Jenis pengembangan ERP meliputi on-premise ERP, cloud ERP, dan hybrid ERP. Yang kedua, ukuran perusahaan. ERP dapat dirancang untuk ukuran perusahaan tertentu seperti UKM atau perusahaan besar. Yang ketiga yaitu industri. ERP dapat dirancang khusus untuk industri atau sektor tertentu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis ERP. Yang pertama, on-premise ERP. ERP ini diimplementasikan di tempat dan di maintenance di ruang kantor secara fisik. Perusahaan memiliki kontrol penuh atas sistemnya sendiri. Yang kedua, Cloud ERP. ERP ini berbasis web, di mana organisasi mengakses dan menyimpan data pada perangkat apapun dengan koneksi internet. Yang ketiga, hybrid ERP. ERP ini merupakan kombinasi dari ERP on-premise dan cloud ERP yang memungkinkan akses secara online dan offline. Yang keempat, ERP untuk UKM. ERP ini biasanya mencangkup modul yang lebih sederhana, biayanya lebih rendah, dan mudah diimplementasikan. Dan yang kelima, yaitu ERP untuk perusahaan besar. ERP ini menyediakan fitur yang lebih kompleks dan modul yang lengkap. Dan yang terakhir, open source ERP. ERP ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi, tetapi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih besar untuk mengelola dan menyesuaikannya. Jadi kesimpulannya, sistem Enterprise Resource Planning adalah solusi perangkat lunak yang penting dalam dunia bisnis modern. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, sistem ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan manajemen rantai pasokan. Sistem ERP juga memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan layanan pelanggan. Dengan dukungan dari
Dari penelitian ilmiah seperti yang telah disebutkan, pemahaman kita tentang sistem ERP terus berkembang, menjadikannya komponen kunci dalam strategi bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.